Assalamualaikum. Hai anak soleh-soleha, apa kabar? Kembali di pelajaran tematik IPS bersama Memeri. Hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi penduduk Indonesia. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kamu tentang arti kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada manusia yang dapat membuat semua barang yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu, harus ada kerjasama antar manusia. Contohnya, manusia yang bekerja sebagai petani akan memproduksi bahan pangan. Bahan pangan tersebut akan dibeli oleh manusia yang bekerja sebagai penjahit pakaian. Sebaliknya, manusia yang bekerja sebagai penjahit pakaian akan menghasilkan bahan sandang yang dijual kepada petani. Negara Indonesia diberikan karunia oleh Tuhan dengan tanah dan perairan yang luas. Oleh karena itu, penduduk Indonesia memiliki keberagaman usaha dan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pertanian. Negara Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki lahan pertanian yang paling terkenal adalah padi yang dijadikan bahan makanan pokok. Seperti dalam gambar di sini, petani sedang menanam padi. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman keras. Perkebunan dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Lahan di perkebunan besar biasa ditanami karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan besar ditujukan untuk ekspor, sehingga menghasilkan devisa untuk negara. Perhatikan pada gambar ya, di sini ada perkebunan karet. Kemudian perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Selanjutnya yang ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan hewan unggas. Hewan yang dipelihara di peternakan hewan besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput luas, seperti Nusa Tenggara Timur.
Hewan yang dipelihara di peternakan hewan kecil adalah kambing, domba, kelinci, dan babi. Hewan yang dipelihara di peternakan unggas adalah ayam, itik, entok, dan burung. Perhatikan pada gambar. Nah, ini adalah gambar hewan sapi. Selanjutnya hewan kerbau dan hewan kuda, termasuk ke dalam peternakan hewan besar. Selanjutnya ada kambing dan domba. Ini adalah termasuk peternakan hewan kecil. Nah, ini adalah beberapa contoh peternakan unggas. Ada peternakan ayam, peternakan bebek, peternakan entok. Kemudian ada juga peternakan burung puyuh. Selanjutnya yang keempat, perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama, perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat dibedakan menjadi perikanan air tawar, yaitu di sungai, danau, rawa, waduk, serta sawah yang digenangi air. Sedangkan perikanan air payau yaitu tambak atau kolam yang terdapat di tepi pantai. Yang kedua yaitu perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak atau kolam. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut dilakukan oleh nelayan tradisional dan perusahaan perikanan. Perhatikan pada gambar ya. Oke, selanjutnya yang kelima, kehutanan. Negara Indonesia memiliki hutan yang luas sehingga sering disebut sebagai paru-paru dunia. Hutan berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem. Jika hutan rusak, maka keseimbangan lingkungan juga terganggu. Pepohonan di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah sehingga mencegah banjir dan tanah longsor. Hutan juga menjadi tempat hidup hewan liar. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya. Dijaga kelestariannya dengan cara mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi. Hutan juga menjadi sumber daya alam seperti pemanfaatan kayu, rotan, dan damar atau karet. Selanjutnya yang keenam, pertambangan. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral berada di dalam bumi. Untuk mendapatkan mineral, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Bahan tambang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan tambang logam, bahan tambang bukan logam, dan bahan tambang sumber energi. Contoh bahan tambang mineral logam adalah timah, boksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Contoh bahan tambang bukan logam adalah keramik, belerang, gips, dan marmer. Contoh bahan tambang sumber energi adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Selanjutnya yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah atau swasta. Contoh industri adalah pengolahan karet menjadi ban dan kapas menjadi kain. Selanjutnya yang ke-8 yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan,
perikanan, dan perindustrian. Berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, perdagangan dibedakan menjadi 3, yaitu perdagangan golongan kecil, perdagangan golongan sedang, dan perdagangan golongan besar. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang ke-9, pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan pariwisata disebut wisatawan. Wisatawan dibagi menjadi 2, yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Negara Indonesia memiliki banyak objek wisata berupa wisata alam dan wisata budaya. Contoh objek wisata alam adalah pegunungan, pantai, dan danau. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah candi, upacara adat, dan kesenian daerah. Oke, demikianlah pembahasan kegiatan ekonomi kali ini. Semoga Ananda memahaminya ya. Nah, untuk latihan di rumah ada 5 pertanyaan yang harus Ananda jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yang kedua, bagaimana kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di wilayah tempat tinggalmu? Misalnya, pertanian, peternakan, perikanan, atau perdagangan. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peternakan hewan besar, kecil, dan unggas? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan impor? Dan yang terakhir, yang kelima, apa yang dimaksud dengan pariwisata? Oke, terima kasih sudah bergabung di pelajaran tematik IPS kali ini dalam pembahasan kegiatan ekonomi. Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.